Di video seri Excel pertama ini, gue akan coba kasih gambaran dulu tentang apa itu Microsoft Excel sebelum kita akan membahas detail tentang features yang ada di Microsoft Excel. Sebelum gue sharing berbagai video tentang feature yang ada di Excel, pertama kita harus menyamakan dulu apa sih itu Excel supaya nanti kita bisa dapat berinteraksi dengan baik. Gua menggunakan Microsoft Office 365, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Jadi Microsoft Excel ini adalah suatu aplikasi untuk mengolah data. Data yang dimaksud bisa berupa angka, kata, atau simbol-simbol. Pertama kali kita buka Excel, Excel juga menyediakan template yang bisa kita pakai untuk membuat file sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ada template membuat list, atau template untuk manage my money, family budget, daily schedule, calendar, dan seterusnya. Atau kita juga bisa membuat new workbook yang baru dengan cara klik 2 kali di blank workbook. Setelah kita buka new workbook akan muncul halaman kosong seperti ini. Pertama kali kita perlu kenali adalah Excel terdiri dari row atau baris dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai angka paling bawah adalah 1.048.576. Sehingga kita akan menyebut baris itu misalnya ini adalah baris 1, baris 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua adalah Excel terdiri dari kolom, yaitu A, B, C, D, E, hingga paling ujung adalah kolom XFD. Sehingga kita mengidentifikasi kolom dengan A, B, C, D, atau E, dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengah ini adalah sel. Sel itu dapat diidentifikasi dengan kolom dan baris. Contohnya sel yang paling ujung ini. Sel ini kita namakan dengan sel A1. Kenapa? Karena posisinya ada di kolom A baris 1. Kemudian kumpulan sel, contohnya A1 sampai B2, lalu kita blok bahwa 4 sel ini merupakan satu range. Cara penulisan range ini adalah sel yang paling ujung di sebelah kiri, yaitu A1, dan sel yang paling ujung di sebelah kanannya, yaitu B2. Sehingga range ini kita sebut range A1 titik 2 B2. Kemudian kalau kita perhatikan ke bawah sini, ada sheet 1. Sheet 1 artinya bahwa ini kumpulan sel yang ada di sini atau range di halaman ini adalah sheet yang pertama atau kertas kerja atau lembar kerja yang pertama. Kita bisa menambahkan sheet yang kedua dengan cara klik tambah, ketiga, dan seterusnya. Seluruh kumpulan sheet ini kita sebut dengan workbook. Satu file ini adalah satu workbook. Kolom ataupun baris bisa diperbesar dengan cara mendrag atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Sel juga bisa kita ganti warnanya dengan warna yang lain sesuai kebutuhan kita. Sekarang kita akan mencoba membuat suatu tabel yang berisi data penjualan selama beberapa periode. Kita bisa perbesar sel ini dengan cara di sebelah sudut kanan bawah ada zoom supaya lebih mudah untuk melihatnya. Misalnya pada kolom pertama, baris pertama adalah data tanggal. Kolom B
kita isi dengan salesman. Kolom C, baris pertama adalah jenis, kemudian berat misalnya, dan total harga. Kemudian kita bisa mengisi data ini, misalnya kita isi untuk penjualan tanggal 1 Juni 2020. Salesman-nya adalah Budi, jenis barang misalnya ikan kembung. Sampai di sini kita lihat bahwa C2 yaitu ikan kembung melewati sel yang ada di layar. Itu tidak masalah. Kita hiraukan saja waktu penginputan data. Nanti akan kita perbaiki saat membuat format atau tampilan tabel berikutnya. Dengan berat misalnya 10 kilo. Harganya adalah 500.000. Kemudian yang kedua, misalnya kita isi lagi salesman, jenis ikan adalah ikan layang, beratnya 5 kilo, dengan harga 1 juta. Kemudian yang ketiga, kita isi lagi misalnya dengan data tanggal 02, salesman-nya adalah Budi lagi, jenis ikannya adalah ikan bandeng, beratnya adalah 2 kilo, harganya adalah 25.000. Setelah kita isi sel dengan data yang kita miliki, kita bisa format tampilan dari tabel ini. Caranya adalah dengan klik di sini ada format table. Kita pilih. Sudah tersedia template-template dengan warna yang disediakan oleh Excel. Kita pilih misalnya dengan warna ikan oranye. Di sini disebutkan kembali bahwa range yang dipakai untuk membuat tabel ini adalah A1 sampai dengan E4. Apabila sudah betul, kita klik OK. Secara otomatis formatnya akan berubah menjadi format table. Kemudian untuk memperbaiki sel yang besarnya kurang, kita tinggal klik 2. Secara otomatis akan menyesuaikan lebar kolom tersebut. Untuk header, misalnya kita mau adjust supaya center text, kita tinggal klik center text. Di sini muncul button panah. Artinya adalah ini bisa digunakan untuk mengurutkan atau sort data yang kita miliki. Misalnya kita sort berdasarkan salesman, tinggal kita klik sort ascending, maka secara otomatis akan berurutan berdasarkan salesman. Apabila kita ingin print data ini, cara yang paling gampang adalah kita blok dulu semua data yang akan kita print. Kemudian kita klik file, kita klik print, dan kita pilih print untuk selection. Apabila besarnya tidak muat, kita bisa klik scale to fit. Kita bisa adjust menjadi satu halaman untuk di print. Kemudian kita klik print. Sekian video pertama untuk pengenalan Excel. Selanjutnya gue akan sharing tentang Excel ini dalam video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman lu video ini. See you!